Selamat datang di pertemuan ketiga mata kuliah dialektologi dengan topik hakikat dialektologi. Pada pertemuan ketiga perkuliahan kita kali ini kita akan mendiskusikan dua hal, yaitu aspek kajian dialektologi dan hubungan dialektologi dengan subbidang ilmu lain. Sebagai subbidang ilmu, dialektologi memiliki beberapa aspek yang menjadi ranah pengkajiannya, yaitu: pertama, mendeskripsikan secara sinkronis perbedaan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikon, dan sosiolinguistik dari dialek-subdialek yang ada dalam suatu bahasa. Misalnya, jika bahasa Jawa diandaikan memiliki 5 dialek, yaitu dialek A, dialek B, dialek C, dialek D, dan dialek E, maka yang dideskripsikan adalah berapa jumlah fonem, bagaimana jenis dan distribusi fonem pada masing-masing kelima dialek tersebut. Begitu juga pada bidang morfologi, apa bentuk dan makna morfem terikat yang terdapat pada kelima dialek tersebut. Begitu juga pada tataran sintaksis, semantik, dan leksikon. Kedua, memetakan perbedaan unsur kebahasaan baik bidang fonologi, morfologi, sintaksis, maupun leksikon. Perbedaan unsur kebahasaan tersebut dituangkan dalam bentuk peta bahasa. Misalnya pada penutur bahasa Sasak, terdapat perbedaan fonologi antara suatu wilayah tutur dengan wilayah lain dalam merealisasikan bentuk yang menyatakan makna, hitam, yang terjadi secara teratur. Dengan menggunakan pemetaan sistem lambang, wilayah yang tidak berarsir merealisasikan fonem D pada lingkungan antar vokal, yaitu bideng. Sedangkan pada wilayah yang berarsir tegak akan muncul secara teratur sebagai fonem R, yaitu bideng. Adapun pada tiga wilayah lainnya masing-masing menggunakan segi 4 hitam, segitiga hitam, dan segitiga putih masing-masing perbedaan yang bersifat leksikon, secara berturut-turut direalisasikan sebagai ietieng, jenget, dan pisak. Peta perbedaan bidang morfologi, misalnya pada dialek bahasa Sumbawa, dengan menerapkan pemetaan secara langsung, wilayah bernomor 1-9 dan 23 yaitu wilayah tutur dialek Taliwang, Jereweh, dan Tongo menggunakan afiks I untuk menyatakan makna pasif, di. Sedangkan pada wilayah bernomor 10-24 dan 25 yang merupakan wilayah tutur dialek Sumbawa Besar secara teratur muncul sebagai afiks IA. Peta perbedaan leksikon misalnya jika menggunakan pemetaan sistem lambang, terdapat 5 wilayah tutur yang masing-masing menggunakan bentuk yang berbeda untuk menyatakan makna, orang, yaitu tahu pada wilayah yang berarsir, menggunakan bentuk dengan pada wilayah tidak berarsir, menggunakan manusia pada wilayah berlambang segitiga hitam, menggunakan rengan pada wilayah berlambang bulat hitam, serta menggunakan bentuk batur pada wilayah yang berlambang asterik. 3. Menentukan isolek sebagai dialek atau subdialek. Keseluruhan wilayah sampel penelitian harus dikategorikan statusnya apakah sebagai dialek atau subdialek. Misalnya, dalam konteks menentukan dialek subdialek bahasa Jawa dengan mengambil 5 wilayah sampel, yaitu wilayah A, B, C, D, dan E. Kelima wilayah sampel tersebut harus dikategorikan statusnya apakah bersifat dialek subdialek. Penentuan status sebagai dialek subdialek terhadap kelima isolek pada kelima wilayah tersebut dilakukan dengan menggunakan metode dialektometri. Penggunaan metode dialektometri bersandarkan pada perhitungan perbedaan fonologi dan leksikon. Keempat, mengenalkan ciri dialek subdialek baik secara fonologi, morfologi, sintaksis, maupun leksikon. Misalnya, jika kita berkesimpulan bahwa bahasa Sumbawa terdiri atas 4 dialek, yaitu dialek Sumbawa Besar, dialek Taliwang, dialek Jereweh, dan dialek Tongo, maka secara morfologi ciri yang membedakan dialek Sumbawa Besar dengan 3 dialek Sumbawa lainnya adalah digunakannya afiks ia untuk menyatakan makna pasif, di. Sedangkan dalam ketiga dialek Sumbawa lainnya menggunakan afiks I. Perbedaan keempat dialek bahasa Sumbawa tersebut harus juga dapat dibuktikan pada bidang fonologi, sintaksis, maupun leksikon. Kelima, merekonstruksi bahasa purba. Rekonstruksi bahasa purba dilakukan dengan memanfaatkan evidensi kebahasaan yang terdapat dalam dialek-subdialek dari bahasa yang dikaji. Misalnya, jika telah ditentukan bahwa bahasa Sasak terdiri atas 4 dialek, yaitu dialek Bayan, dialek Pujut, dialek Selaparang, dan dialek Aik Bukak, maka bentuk apa yang digunakan di Bayan, AP yang digunakan di Pujut, EP yang digunakan di Selaparang, serta APO yang digunakan di Aik Bukak untuk menyatakan makna, apa, harus ditentukan bentuk Sasak purbanya. Apakah keempat bentuk tersebut diturunkan dari Sasak purba, apa, AP, EP, atau APO? Keenam, menelusuri unsur inovasi dan konservasi termasuk wilayah inovasi dan konservasi.
Penelusuran unsur inovasi dan konservasi dilakukan melalui peneropongan hasil rekonstruksi prabahasa ke dalam dialek-subdialek yang telah diidentifikasi. Misalnya, jika untuk menyatakan makna, apa, dalam bahasa Sasak Purba direkonstruksi sebagai apa, maka dapat ditelusuri jika terdapat 3 unsur yang mengalami inovasi dalam dialek bahasa Sasak, yaitu ape, epe, dan apo. Penutur yang menggunakan bentuk ape dalam bahasa Sasak dapat dikatakan telah mengalami inovasi berupa perubahan bunyi a pada posisi akhir pada Sasak Purba menjadi bunyi e. Penutur yang menggunakan bentuk EP telah mengalami inovasi berupa perubahan bunyi A pada posisi akhir pada Sasak Purba menjadi E, kemudian diikuti oleh perubahan bunyi A pada posisi awal melalui proses asimilasi regresif. Begitu juga dengan penutur yang menggunakan bentuk APO telah mengalami inovasi berupa perubahan bunyi A pada posisi akhir pada Sasak Purba menjadi O. Adapun pada penutur yang menggunakan bentuk APA merupakan unsur konservasi karena bentuknya tidak mengalami perubahan dari bentuk Sasak Purbanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wilayah yang menggunakan AP, EP, dan APO yang masing-masing digunakan di Pujut, Selaparang, dan Aik Bukak merupakan wilayah inovatif, sedangkan wilayah Bayan yang menggunakan bentuk APA merupakan wilayah konservatif untuk bentuk yang menyatakan makna apa. Kaitan dengan subbidang ilmu lain, dialektologi memiliki hubungan yang erat dengan beberapa bidang dan subbidang ilmu lain dalam menjelaskan aspek pengkajiannya. Pertama, dialektologi memiliki hubungan yang erat dengan bidang ilmu linguistik secara umum. Kaitan dengan hal ini, dialektologi tidak hanya menjadi salah satu subbidang linguistik tetapi merupakan salah satu mata kuliah prasyarat. Artinya, untuk menjelaskan aspek pengkajiannya dibutuhkan seperangkat kemampuan dasar dalam bidang linguistik. Misalnya, untuk mendeskripsikan perbedaan fonologi secara sinkronis dari kelima dialek bahasa Jawa yang telah diasumsikan, dialektologi membutuhkan ilmu linguistik tentang konsep fonem, fon, alofon, dan distribusi fonem untuk menjelaskan jumlah dan jenis fonem termasuk distribusi fonem dalam dialek-dialek bahasa Jawa. Begitu juga pada bidang morfologi, dialektologi membutuhkan ilmu linguistik tentang konsep dan makna morfem terikat untuk menjelaskan jenis dan makna morfem terikat yang terdapat dalam dialek bahasa Jawa. Begitu juga dengan pendeskripsian secara sinkronis aspek sintaksis, semantik, dan leksikon, dialektologi membutuhkan ilmu linguistik. Ketiga, dialektologi memiliki hubungan yang erat dengan subbidang sosiolinguistik, terutama dalam menjelaskan ada perbedaan makna dari satu bentuk sama pada sebaran geografis yang berbeda atau adanya dua bentuk yang berbeda yang memiliki makna yang sama pada suatu wilayah. Misalnya, untuk menyatakan makna ayah, penutur Melayu Betawi di Sawangan Jakarta menggunakan dua bentuk, yaitu bapak dan kai. Sedangkan di Ciputat menggunakan bentuk kai tetapi dengan arti yang berbeda, yaitu kakek. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada penutur Melayu Jakarta seorang ayah atau ibu secara teknonimis dipanggil menurut anak sulung mereka, misalnya anak sulung mereka bernama Karo, maka si ayah dipanggil Bapak Karo atau Karo saja. Apabila ayah berusia lanjut, muncul kecenderungan untuk mengganti sebutan bapak menjadi kaki Karo sehingga memunculkan bentuk bapak dan kaki tetapi maknanya tidaklah persis sama, yaitu kaki, ayah, senior dan terhormat, dan bapak, ayah, tidak senior dan kurang terhormat, di samping ada bentuk kaki, kakek. Sehingga dapat dijelaskan jika bentuk aki, kaki, kai, dan kakek, yang digunakan di Sawangan, yang sama dengan bentuk bapak merupakan serapan dari daerah yang menggunakan bentuk tersebut dalam oposisi yang bersifat sosiolinguistik. Ketiga, dialektologi memiliki hubungan dengan ilmu geografi. Hal ini terkait dengan salah satu tujuan dialektologi yaitu memetakan perbedaan unsur kebahasaan. Untuk memetakan perbedaan unsur kebahasaan dibutuhkan pengetahuan ilmu geografi seperti konvensi penamaan dan posisi penunjuk arah dalam peta. Selain itu, ilmu geografi membantu dialektologi dalam memvisualisasi perbedaan unsur kebahasaan yang ada. Keempat, dialektologi memiliki hubungan dengan ilmu sejarah. Seperti diketahui perubahan unsur bahasa bersifat historis, sehingga keberadaan suatu bentuk dalam suatu dialek-subdialek ilmu sejarah dapat membantu menjelaskan apakah bentuk asli atau pinjaman. Misalnya, adanya bentuk datang dan teka yang masing-masing berarti datang dalam bahasa Sumbawa dialek Tongo subdialek Labangkar.
Bentuk teka diduga merupakan pinjaman dari bahasa Jawa Teko karena secara historis kerajaan di Sumbawa pernah berhubungan dengan kerajaan Majapahit. Begitu juga dengan segmentasi dialektal bahasa Sumbawa yang terbagi menjadi 4 dialek, yaitu dialek Sumbawa Besar, dialek Taliwang, dialek Jereweng, dan dialek Tonggo karena secara historis cerminan dari Kesultanan Sumbawa yang terletak di wilayah tutur dialek Sumbawa Besar, Kedatuan Taliwang, dan Kedatuan Jereweng. Sebelum diakhiri, jawablah kelima pertanyaan berikut sebagai proyek pertemuan ketiga. Pertama, jelaskan arti mendeskripsikan perbedaan dialek yang diasumsikan secara serta memetakan perbedaan unsur bahasa yang ada. Kedua, jelaskan arti menentukan isolek sebagai dialek-subdialek serta mengenalkan dialek-subdialek suatu bahasa. Ketiga, jelaskan arti merekonstruksi bahasa purba dan menelusuri unsur inovasi dan konservasi sebagai aspek studi dialektologi. Keempat, jelaskan hubungan dialektologi dengan ilmu linguistik dan sosiolinguistik. Kelima, jelaskan hubungan dialektologi dengan ilmu geografi dan sejarah. Jawaban saudara tulis tangan, kemudian dipoto, lalu diunggah melalui form yang telah disediakan sebelum waktu perkuliahan pertemuan ketiga berakhir.